Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Raja Fadil dari kelas S1 ITKJ 23003. Sini aku mempresentasikan pengerjaan cloud computing untuk tugas akhir saya. Di mana di sini saya membuat web personal dengan compute engine yang ada di GCP. Nah, langkah pertamanya itu kita pastikan sudah memiliki akun GCP terlebih dahulu, lalu membuat project. Bisa dengan my first project di sini, contohnya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Lalu kita di sini menggunakan compute engine. Nah, sebelumnya kalau di sini adalah compute engine yang saya buat pada hari Selasa, tanggal 16 Juni lalu. Karena perbedaan informasi terkait pengerjaan yang harus lebih detail dengan rekam layar, sehingga saya sebelum membuat dengan PPT. Nah, di sini bisa dengan membuat create instance terlebih dahulu untuk membuat VM baru. Nah, di sini VM-nya saya pakai nama App Server Personal 2 saja. Nah, lalu untuk region ya, saya memakai Jakarta dan zonnya Southeast B. Sini untuk machine type-nya menggunakan E2 karena ini yang paling murah. Lalu untuk OS dan storage, pastikan menggunakan Debian ataupun Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu untuk versinya yang 22.04 LTS. Lalu pilih select. Untuk networking, pastikan untuk allow HTTP traffic dan HTTPS traffic, karena ini memastikan untuk VM menerima request HTTP. Lalu setelah semua sudah selesai, kita pilih create. Nah, kita tunggu sampai VM-nya sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Lalu kita pastikan di sini sudah bisa diklik linknya. Nah, kita bisa mengotak-atik servernya ataupun data di server itu menggunakan SSH terminal. Itu bisa saja langsung klik SSH di sini. Kita pilih authorize. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu kita pastikan untuk update Ubuntu server terlebih dahulu dengan sudo apt update dan sudo apt upgrade y. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap install Apache Web Server-nya dengan cara sudo apt install apache 2 apache 2 y. Min y. Maksud min y di sini adalah agar kita langsung yes saja jika ada pertanyaan y or n-nya itu. Ini untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita bisa cek statusnya dengan sudo systemctl status apache 2. Nah, di sini kita pastikan hasil itu running.
untuk memastikan kalau server sudah berjalan. Nah, setelah sudah memastikan servernya berjalan, kita bisa tes di sini menggunakan link yang sudah bisa ditekan tadi di web server personal 2. Kita ubah requestnya menjadi HTTP. Nah, dapat dilihat di sini kalau Apache server itu sudah berjalan. Oke, kita lanjut lagi ke SSH terminalnya. Setelah itu kita install PHP menggunakan sudo apt install php lib apache 2 terus mod php mysql min y. Oke, jika sudah selesai install PHP-nya, kita bisa cek dengan php minv untuk memastikan versinya. Nah, di sini dapat lihat versinya adalah 8.1.2. Setelah kita menginstal web server Apache dan PHP, kita bisa melakukan konfigurasi firewall UFW. Konfigurasinya itu bisa dengan sudo UFW list untuk melihatnya terlebih dahulu. Di sini ada pilihan Apache, Apache Full, Apache Secure, and OpenSSH. Nah, karena kita menggunakan web server Apache dan OpenSSH sebagai terminalnya, pastikan keduanya ini di allow dengan cara sudo UFW allow Apache. Lalu sudo UFW allow OpenSSH. Nah, setelah sudah di allow, kita enable terlebih dahulu sudo UFW enable. Oh, kita langsung Y saja. Setelah itu kita cek statusnya sudo UFW status. Nah, pastikan di sini untuk Apache dan OpenSSH itu actionnya allow from anywhere. Kita close terlebih dahulu terminalnya. Di sini juga perlu diperhatikan, kita perlu membuat VPC network untuk konfigurasi firewall dengan memastikan kalau SSH itu diperbolehkan. Dengan caranya seperti ini, saya sudah membuat terlebih dahulu pada tanggal 16 lalu, dimana ini allow ingress from IEP dan allow SSH. Nah, untuk teknisnya ini memastikan untuk port TCP22 itu di allow semuanya, terus targetnya apply to all EVM, terus filternya IP range-nya biasa saja. Nah, untuk cara membuat itu seperti ini. Kita pilih nama atau kita ketik nama firewall role-nya. Setelah itu, kita pastikan untuk default network-nya default priority 1000. Nah, direction on traffic-nya ingress, action on match itu allow. Nah, untuk spesifik ini tidak, kita pilih all instant in network. Terus range-nya kita boleh ketikkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini yang paling penting kita membutuhkan TCP. Nah, dimana kita tuh butuh port 22 yang paling penting untuk mengallow SSH-nya itu mengotak-atik server. Nah, karena saya sudah membuatnya sebelumnya dan untuk menghindari redundan,
Jadi saya tidak perlu membuatnya lagi di sini. Kita balik lagi ke Compute Engine, Vim Instance. Oke, kita balik ke terminal SSH-nya. Nah, karena di sini sudah allow untuk secara firewall untuk Apache dan OpenSSH, kita tuh sekarang bisa mengupload ataupun membuat file dari websitenya. Saya akan change directory terlebih dahulu. Di sini ada index.html, di mana index.html ini adalah tampilan dari Ubuntu Apache Default Page ini. Nah, sehingga kalau kita ingin mengubah website kita ataupun membuat website kita, kita harus membuatnya juga di directory berikut lengkap dengan file-file tambahannya seperti CSS ataupun JS. Baik, sini saya akan membuat website terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini saya cek ada apa saja filenya. Saya sudah membuat ataupun memasukkan file index.html dan script.js dan style.css. Nah, setelah itu kita pastikan untuk set permission filenya agar dapat terbaca di server dengan sudo chmod -r besar 755 terus nama directory. Nah, setelah kita set permissionnya, kita cek lagi. Nah, di sini sudah terhijau, artinya sudah terbaca oleh server. Nah, untuk memastikan yang lebih terbaca lagi, kita pastikan untuk merestart server Apache-nya terlebih dahulu dengan sudo systemtcl restart Apache 2. Systemctl. Oh, systemctl, maaf. Oke. Sudah di restart dan kita coba lagi di IP yang sama. Nah, websitenya sudah jadi dan sudah dapat diakses secara publik. Nah, namun kalau ingin lebih mudah lagi atau lebih bagus lagi agar tidak hanya IP eksternal seperti ini, itu kita bisa mengcustomize dengan duckdns.org. Itu kita bisa copy eksternal IP-nya. Lalu kita pergi ke website duckdns.org. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu website yang saya buat hari Selasa lalu. Nah, di sini itu kita bisa buat subdomain baru dengan memasukkan IP-nya. Oh, maaf, maksudnya kita customize dulu subdomainnya, misalkan contoh ARF saja. Oh, kita coba saja raja. Sini kita add domain. Oh, sudah diambil user lain. Kita coba ARF. Oke. Masih tidak bisa. Raja Porto saja. Oke, kita sudah buat Raja Porto. Nah, di sini kita ubah IP-nya agar mengarah ke IP eksternal kita 207. Kita update IP-nya. Nah, setelah itu kita bisa mengeceknya langsung di browser lain. Contohnya di sini kita pakai incognito. Nah,
dan websitenya sudah bisa diakses secara publik dengan domain yang bisa dikatakan lebih mudah diingat. Baik, sekian presentasi UAS Cloud Computing dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.